Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, jamaah haji, jamaah umroh, jamaah pengajian, dimanapun Anda berada, terima kasih kalian masih bergabung bersama channel KBIH Intania. Kali ini kita akan melanjutkan Ta'limu Syarhil Quran. Tonton video ini sampai selesai agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, warna tulisannya masih merah, silahkan sentuh sampai menjadi hitam. Terima kasih. Mari kita simak surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 8 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wahyu yang pertama diturunkan kepadaku adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa ini terjadi ketika aku berkhulwat menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro di atas Jabal Nur. Tiba-tiba datang orang mendekapku dari belakang sambil menyuruhku membaca. Iqra', bacalah. Aku menjawab, ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali dia menyuruhku membaca. Akhirnya dia mendekapku sangat kuat hingga aku merasa lelah. Kemudian dia melepaskan dekapannya dan menuntunku membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dia pergi, tinggal aku yang merasa khawatir, ketakutan, dan kedinginan. Akhirnya aku keluar dari Gua Hiro, menuruni Jabal Nur, menuju ke rumahku. Setibanya di rumah, aku meminta tolong istriku Khadijah untuk menyelimutiku, karena aku sangat kedinginan, dan dia pun menyelimutiku.
Setelah merasa agak tenang, aku bercerita kepada istriku Khadijah tentang peristiwa yang terjadi di Gua Hiro tadi. Maka Khadijah senantiasa menenangkan dan menghiburku. Lalu Khadijah mengajakku berkunjung kepada putra pamannya, Waraqah bin Naufal, yang sudah tua lagi buta. Dia seorang Nasrani yang mampu menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Maka dia bertanya kepadaku, apa yang terjadi? Aku menceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hiro. Dia pun berkata, yang datang itu adalah malaikat. Dia pernah datang juga menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Andai aku masih muda dan kuat, tentu aku akan mendampingi dan membantumu. Karena setelah kejadian ini, akan banyak orang yang menghina, menghardik, memfitnah, berniat membunuh, dan mengusirmu. Bersabarlah, niscaya Allah akan senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk kepadamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama sependapat tentang makna dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, yaitu perintah kepada Nabi Muhammad dan segenap umatnya agar senantiasa membaca dan mempelajari bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta ini. Di antaranya, bagaimana manusia diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia pembentukannya dikumpulkan di dalam rahim ibunya berupa nutfah atau air kental selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu pula, lalu berubah menjadi mudghah atau sekerat daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepadanya. Dialah yang memberikan ilmu pengetahuan sehingga manusia menjadi pandai, kaya, berkedudukan, lagi berkuasa. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna inna ila rabbikar ruj'ah. Janganlah kalian menjadi sombong dengannya, karena Allah memberikannya bagaikan buih di lautan. Ketika manusia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu apapun yang dibawa serta. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah: 1. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi perintah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dan alam semesta, serta bersyukur kepadanya yang telah menciptakan manusia dan memberinya ilmu pengetahuan. 2. Allah mengingatkan kepada manusia agar tidak menjadi sombong dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ketika manusia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan ditinggalkan di dunia fana. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.